Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan pagi ini? Sudah. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, supaya perkuliahan kita afdol, perkuliahan kita ada manfaat, ada berkah, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Baik, izinkan Bapak di pertemuan yang pertama ini menyampaikan rencana pembelajaran semester ya. Bapak diamanahi oleh Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam untuk mengampu mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik. Baik, perkenalkan nama Bapak, saya Suryana, Esos MM, 2018 diamanahi tugas untuk mengampu mata kuliah apa? Manajemen Humas dan Layanan Publik. Yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib ya, wajib yang harus ditempuh, yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa program S1 Manajemen Pendidikan Islam. Setelah sebelumnya teman-teman juga sudah belajar tentang dasar-dasar manajemen. Nah, sekarang lanjutannya adalah Manajemen Humas dan Layanan Publik. Baik, kemudian juga ada CPL Prodi ya yang dibebankan pada mata kuliah. Ini ada CPL 1, kemudian ada CPL 2, CPL 3, CPL 4. Baik, saya ingin dari teman-teman membacakan untuk CPL 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan publik. Baik. Kemudian untuk CPL yang kedua, siapa yang mau membacakan supaya paham semua? Yang keras ya suaranya, silakan. Baik, silakan. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penjelasan masalah di bidang keahliannya. Baik, untuk CPL 3. Oke, terima kasih. Untuk CPL yang keempat, siapa yang ingin membacakan? Silakan. Oke, jadi supaya paham semua maka dibacakan langsung oleh mahasiswa begitu ya. Kemudian, nah di sini ada juga selain CPL juga ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah atau tadi yang disingkat CPMK. Ada CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3. Yang satu apa tadi ini? Mampu menampilkan kepemimpinan manajerial pendidikan dalam bidang tugas-tugas manajer, humas, dan layanan publik secara profesional. Baik, kemudian yang kedua, CPMK yang kedua, memiliki betul keputusan atau decision making dalam bidang humas dan layanan publik. Oke, sama-sama. CPMK yang ketiga, apa? Memiliki komunikasi skill secara betul dalam bidang layanan publik. Betul. Baik, terima kasih. Luar biasa kelas yang sangat aktif ya, yang sangat kreatif dan mau berbagi tentunya. Baik, kemudian juga diturunkan menjadi sub CPMK ya teman-teman sekalian. Di sub CPMK yang pertama mahasiswa dapat memahami ya ini kontrak kuliah, kemudian juga sistem perkuliahan, dan sekarang kita sedang menyampaikan rencana pembelajaran semester. Kemudian yang menjadi sub CPMK yang kedua, mahasiswa dapat memahami komunikasi, humas, dan layanan publik. Oke, kemudian di sub CPMK yang ketiga, mahasiswa dapat memahami konsep manajemen humas dan layanan publik. Yang terakhir sub CPMK yang ke-14 apa? Mahasiswa mempunyai evaluasi manajemen publik. Baik, good sekali ya. Nah, kemudian juga ini untuk deskripsi singkat mata kuliah. Jadi mahasiswa memiliki kemampuan memahami, merumuskan, dan menelaah terhadap konsep manajemen humas dan layanan publik pada lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam ya, karena kita backgroundnya adalah manajemen pendidikan Islam. Perkuliahan dilaksanakan ada presentasi, kemudian observasi lapangan, kemudian ada mini riset. Teman-teman sudah tahu ya, sudah pernah melakukan yang namanya mini riset. Nah, kemudian juga ada diskusi kelompok berbasis case method ya, karena sekarang harus kita mengacu ke sana. Baik, kita lanjut. Nah, ini teman-teman sekalian untuk bahan kajian ya di pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai dengan berapa? 16. Nah, di mana untuk pertemuan pertama kita sekarang sedang membahas kontrak perkuliahan, kemudian penyampaian RPS perkuliahan ya. Baik, kemudian di pertemuan yang kedua teman-teman sekalian kita
akan membahas komunikasi, humas, dan layanan publik. Nah, pertemuan yang ketiga ada konsep manajemen humas dan layanan publik. Di pertemuan yang keempat ada fungsi manajemen humas dan layanan publik pada lembaga pendidikan Islam. Kemudian di pertemuan yang kelima ada publik dan opini publik dalam kegiatan humas. Untuk ini daftar pustaka ya teman-teman, silakan. Nanti ada buku-buku yang utama. Ini karangan Prof. Onong Uhyana Effendi, kemudian juga ada Dedi Mulyana, kemudian juga ada Anggoro nih, ya. Kemudian juga ada buku pendukung. Silakan teman-teman juga bisa menambah referensi. Selain yang ini pun dibolehkan selagi berhubungan dengan mata kuliah kita, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk bentuk pembelajaran teman-teman sekalian. Untuk bentuk pembelajaran, pertama kuliah atau belajar di kelas. Jadi dalam pembelajaran di kelas saya mengacu kepada 3 hal ini ya. Delivery, yaitu saya menyampaikan materi. Nah, biasanya ketika menyampaikan materi, jadi di pertemuan pertama sampai dengan ke-7 sebelum UTS, jadi saya yang presentasi menyampaikan materi sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan di rencana pembelajaran semester gitu. Nah, kemudian setelah itu nanti dilanjutkan dengan tanya jawab setelah saya presentasi. Nah, kemudian juga di sini ada interaction, di mana teman-teman harus berinteraksi juga dalam proses pembelajaran. Supaya apa? Karena yang menjadi objek kan bukan dosen lagi sekarang, ya. Jadi yang menjadi objek adalah ilmunya gitu. Baik. Kemudian ada juga asesmen. Jadi nanti penilaian. Di akhir akan ada penilaian ya. Jadi menilai tentang bagaimana keaktifan teman-teman semua di kelas gitu kan. Bagaimana apakah dinamis atau tidak. Terus bagaimana interaksinya seperti apa juga gitu. Nah, ini nanti secara akumulasi menjadi penilaian di kelas selama pembelajaran. Baik, kita lanjut. Nah, di sini untuk metode pembelajaran teman-teman sekalian ada ceramah gitu ya. Jadi sudah dijelaskan tadi. Jadi di pertemuan ke-1 sampai dengan ke-7 diawali dengan ceramah oleh saya sebagai dosen gitu. Kemudian setelah ceramah ada brainstorming, kemudian ada diskusi ya, ada diskusi juga. Nah, setelah itu kemudian ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok nanti setelah UTS baru di pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15, maka nanti dirubah. Teman-teman harus membuat grup diskusi kelompok, kemudian juga harus membuat makalah berdasarkan yang sudah disepakati nanti ya, akan dikirim. Dibentuk dulu kelompoknya, kemudian materinya akan ditentukan. Nah, jadi nanti kelompok yang harus presentasi, tapi tetap nanti setelah presentasi harus ada tanya jawab, lalu membuat makalah, kemudian case method. Nah, nanti untuk makalah ya, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, penugasan teman-teman sekalian, nanti di sini ada 2, ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Nah, di mana tugas mandiri? Teman-teman nanti semua harus membuat makalah ya, berdasarkan silahkan pilih salah satu materi dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-15 kan ada materi. Silahkan pilih salah satu materi sesuai dengan pribadi teman-teman, karena ini semangat merdeka belajar loh. Jadi saya memberikan materi, silakan boleh memilih. Hanya yang tidak boleh isinya. Kalau materi boleh silakan, boleh sama, tapi kalau isinya harus berbeda. Gitu ya, paham ya? Nah, kemudian juga ada tugas kelompok. Nah, kalau tugas kelompok beda, teman-teman harus menggunakan case method ya. Jadi tugas kelompok dibuat berdasarkan materi dari pertemuan ke berapa? Ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, dan ke-15. Nanti ditentukan kelompoknya, kemudian materinya pun ditentukan, dan untuk makalahnya yang berbeda dengan makalah individu, di mana teman-teman harus observasi ke lapangan, harus wawancara, intinya harus menggunakan tadi case method ya, melihat kasus di lapangan terkait dengan materi yang diberikan kepada kelompok yang akan presentasi. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan terkait dengan tugas mandiri dan tugas kelompok. Paham tidak? Paham. Baik, kalau sudah paham, kita lanjut. Berikutnya di sini, teman-teman sekalian. Nah, ini untuk apa? Untuk prosentase penilaian akhir ya. Untuk prosentase penilaian akhir. Nah, di mana kita sudah menggunakan pola seperti ini. Pertama, tugas itu cuma 10% ya. Jadi tugas mandiri, tugas kelompok bobotnya hanya 10%. Ya, akan menentukan nilai teman-teman di akhir nanti walaupun kecil. Kemudian juga ini yang besar ternyata di mana? Proses. Apa itu proses? Nah, bagaimana keaktifan teman-teman? Kemudian apa lagi? Kedisiplinan. Kemudian apa lagi? Ya, ketepatan waktu gitu. Apalagi termasuk presensi, terus juga ketepatan. Nah, kemudian UTS kecil ya, cuman berapa? Hanya 15% ternyata ya. Dan terakhir berapa ini? UAS ya, ujian akhir semester hanya 25%, total 100%. Kali ada yang ditanyakan terkait dengan kontrak perkuliahan, kemudian terkait dengan RPS ataupun yang lainnya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Apakah sudah bisa dipahami? Bisa.
Oke, sudah cukup? Baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjut ya ke sesi materi. Baik, teman-teman sekalian, kita beralih ke materi ya, bahwa untuk materi di pertemuan yang pertama ini adalah komunikasi, humas, dan layanan publik. Oke, saya ingin tanya nih sebelum slide berikutnya dibuka. Siapa yang tahu apa itu komunikasi? Ada yang tahu? Silakan acungkan tangannya. Oke, silakan berdiri. Siapa namanya? Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Faisal. Jadi Faisal ya, oke. Silakan Faisal, apa yang kamu ketahui tentang Iya. komunikasi? Jadi yang saya tahu tentang komunikasi adalah cara atau tindakan yang dapat mempengaruhi seseorang baik dalam tutur kata maupun tindakannya gitu. Oke, kata Faisal, cara atau tindakan yang bisa atau dapat mempengaruhi seseorang. Ya, oke. Dari pengertian komunikasi bahwa dari kata Latin ya, yaitu communicare. Apa artinya communicare? Hah? Artinya apa? Jadi to make common, Jadi membuat kesamaan apa? Makna. Loh, kenapa harus sama maknanya? Kan dalam komunikasi itu ada, nanti juga dijelaskan di slide berikutnya. Ada komunikator. Siapa itu komunikator? Nah, misalnya gini, Bapak sedang ngomong nih. Ini komunikator. Kemudian apa yang disampaikan? Berarti message. Nanti juga ada di unsur komunikasi ya berikutnya. Kemudian teman-teman semua di sini nih, sebagai apa? Kalau Bapak komunikator berarti sebagai komunikan. Atau sebaliknya, ketika terjadi feedback misalnya. Contoh tadi, siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Nah, ketika dia sedang bertanya, sedang menjawab, berarti terbalik. Komunikatornya adalah yang tadi komunikan itu, sebaliknya gitu. Jadi itulah ya. Terus mengapa ini kita perlu mempelajari komunikasi di awal ya, sebelum ke humas, sebelum ke layanan publik? Karena ini komunikasi kan menjadi basic ya, menjadi dasar. Ketika nanti satu saat teman-teman sebagai tenaga administrasi di sekolah yang kemudian ditunjuk juga sebagai misalnya harus menduduki posisi sebagai humas atau pranata humas, maka kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah komunikasi. Terus terkait dengan layanan publik, sudah jelas kan? Layanan publik berarti kuncinya apa? Komunikasi, karena kita harus bersentuhan, kita harus berhubungan dengan siapa? Dengan orang lain, belum paham ya? Makanya materi tentang komunikasi ini menjadi sesuatu yang harus dipelajari dulu di awal sebelum kita mempelajari tentang apa itu humas, apa itu layanan publik. Meskipun materi ini sebetulnya mata kuliah ini ada dua ya yang digabungkan. Oke, tidak menjadi masalah karena kita tidak concern untuk mengkaji tentang komunikasinya, tidak concern mengkaji tentang humasnya, tidak concern mengkaji tentang layanan publik. Jadi ini mata kuliah wajib nanti yang mendukung terhadap apa? Kompetensi lulusan mahasiswa program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam. Nah itu oke. Baik, selanjutnya di sini teman-teman sekalian ada pengertian. Oke, kita secara teoritis dulu ya, karena bagaimanapun kita adalah akademisi yang harus akrab juga dengan yang namanya apa? Teori ya. Nah, ini pengertian komunikasi menurut Harold de Lassalle ya. Jadi apa? Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses ya yang menjelaskan siapa, who. Nah, jelas di bawah. Kemudian mengatakan apa? Say what ya. Terus kemudian apa? Iya, dengan saluran apa? In which channel? Dengan saluran apa? Terus kemudian apa lagi? Teman-teman silakan. Kepada siapa? To whom ya, kepada siapa? Kemudian nah, akibat apa atau hasil apa? With what effect ya. Oke. Tapi secara praktis teman-teman sekalian bahwa komunikasi secara praktis ini ya. Komunikasi, bahasa Inggrisnya apa? Communication dipahami sebagai proses penyampaian informasi atau pesan ya oleh seorang komunikator kepada siapa? Komunikan tadi sudah dijelaskan ya. Melalui sarana tertentu dengan tujuan dan dampak tertentu pula. Jadi istilahnya ini, seseorang yang menyampaikan pesan disebut sebagai komunikator atau short gitu atau encoder gitu. Kemudian ada message di sini. Jadi secara sederhana kalau bicara unsur itu di sini ada komunikator. Terus di sini ada pesan ya atau message. Kemudian ada ya komunikan.
Baru tadi ada efek di situ ya. Maksudnya apa? Efek di situ, iya, dampak atau feedback. Dalam istilah komunikasi itu disebut feedback. Nah, di sini. Lalu saluran channel tadi di mana? Nah, pesannya itu dihantarkan ke komunikan itu melalui channel apa di sini? Nah, jadi channel itu di sini saluran. Karena kalau komunikasi secara direct, jadi direct communication yang seperti Bapak lakukan sedang mengajar seperti ini ya, ini namanya apa? Direct communication. Jadi secara langsung, one way traffic communication, satu arah. Tapi kalau seperti ini interaktif, two ways traffic communication. Nah itu oke. Ini paham ya? Jadi dalam komunikasi, ulangi sekali lagi, ada komunikator, kemudian ada message, ada komunikan, kemudian ada feedback. Jadi feedback di sini begini maksudnya. Jadi umpan balik ke siapa? Ke sini. Bahkan nanti posisinya bisa berubah. Ini komunikator, kemudian pesan, kemudian ini menjadi komunikan dibalik. Nah kalau channel di sini, jadi kalau teman-teman melakukan komunikasi, misalnya nelpon seseorang dengan handphone, maka handphone itu menjadi tadi channel ya. Secara direct apa indirect? Ya direct karena ya secara langsung tapi menggunakan channel tadi. Kalau indirect seperti apa? Kalau teman-teman misalnya mengirimkan apa? Surat, betul. Jadi kalau mengirimkan surat, email itu apa? Indirect ya. Atau surat kabar, misalnya gini, kita menulis surat kabar kemudian dipublish besok atau lusa baru terbit. Berarti apa? Atau teman-teman mengirimkan jurnal, naskah jurnal, kemudian dipublish bulan apa gitu. Berikutnya berarti apa? Indirect communication. Baik. Nah ini teman-teman sekalian yang tadi dijelaskan. Unsur-unsur komunikasi ada komunikator atau source ya, ada message, pesan, kemudian komunikan, receive, ada nah ini efek ya. Nah, kemudian juga di sini ada apa? Media. Jadi ini sudah dijelaskan ya. Baik. Nah, lalu ini ada fungsi dan tujuan komunikasi. Yang pertama apa? Ada yang bisa menjelaskan? Fungsi komunikasi secara to inform, memberikan ya, menginformasikan. Maksudnya apa? Fungsi komunikasi yang to inform ini yang artinya menginformasikan, maksudnya apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Silahkan. Jadi menginformasikan itu apa sih gitu? Kalau saya sekarang sedang mengajar, ya Bapak mengajar nih ke teman-teman, ada nggak to inform gitu? Ada nggak muatan to inform? Ada. Apa contohnya? Ya informasi yang sebelumnya teman-teman tidak tahu tentang sesuatu menjadi tahu gitu ya. Oke, itu menginformasikan. Kemudian juga ketika teman-teman membaca surat kabar, kan awalnya tidak tahu satu peristiwa di tempat lain, karena membaca surat kabar jadi tahu ya. Makanya itulah yang kemudian disebut dengan komunikasi dalam fungsi to inform. Kemudian to educate ya, mendidik. Nah jelas dikatakan mendidik ketika pesan yang disampaikan itu pesan yang bersifat tadi pendidikan, edukasi. Jadi seperti ini juga sama. Ketika Bapak memberikan materi tentang perkuliahan, maka pesannya bersifat ya, jadi pesan to educate. Ada to apa? Iya, apa itu artinya? Apa? Menghibur. Ada tidak? Yang seperti apa sih komunikasi yang kemudian dikatakan berfungsi menghibur gitu? Ada nggak seseorang nih ketika membaca sesuatu di koran ataupun di majalah, kemudian ada kolom-kolom tertentu yang kemudian itu kan agak muatannya komedi, kita tertawa sendiri gitu. Berarti kan menghibur ya. Atau teman-teman nonton televisi dengan siaran-siaran gosip atau apalah, itu kan menghibur juga. Atau menonton televisi atau film komedi lah gitu. Nah di situ kan fungsi komunikasi to entertain. Oke. Kemudian to influence. Apa itu to influence? Oke. Influence apa? Mempengaruhi. Oke. Mengajak. Apalagi? Apa maksud dari to influence di sini? Silahkan. Ada yang mau menambahkan barangkali? Ya silahkan. Maksud to influence itu apa artinya? Maksud mempengaruhi dalam fungsi komunikasi seperti apa? Silahkan. Silahkan. Ada. Baik. Silahkan.
Baik, good ya, terima kasih. Kasih dong tepuk tangan. Baik. Atau sepakat? Sepakat. Baik, kita teruskan ya. Nah, teman-teman sekalian, kemudian ini ada bentuk-bentuk komunikasi. Ada komunikasi tadi sudah dijelaskan di awal ya. Ada komunikasi intrapersonal. Apa itu komunikasi intrapersonal? Nah, sudah ada. Jadi menurut Effendi tentang pengertian komunikasi intrapersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang gitu. Jadi komunikasi yang ada dalam diri individu ya, itu kemudian disebut dengan komunikasi intrapersonal. Jadi kadang-kadang kita ngomong sendiri atau sedang kontemplasi, berdoa kepada Tuhan, lalu kita introspeksi. Banyak hal yang dipertanyakan kepada diri sendiri atau sedang melakukan refleksi. Maka itu disebut dengan komunikasi apa? Intrapersonal. Oke, paham ya? Paham. Ada juga komunikasi antar ya, antar personal. Maksudnya apa? Kalau tadi intra, sekarang antar personal. Individu yang satu dengan individu yang lain, misalnya 2 orang. Ada juga komunikasi apa? Kelompok. Nah, yang disebut dengan komunikasi kelompok apa itu? Lebih dari 2 orang ya, misalnya antar kelompok A dengan B, antar grup A dengan B, kemudian atau antar organisasi ya. Organisasi, kalau kelompok itu kan tidak ada aturan anggaran dasar. Kalau organisasi ada ya, ada aturan main, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya jelas. Nah, ketika 2 organisasi ingin melakukan kerjasama, berarti itu disebut dengan komunikasi kelompok gitu. Nah, kemudian juga ada komunikasi massa. Artinya apa? Jadi intinya komunikasi dengan menggunakan apa? Media massa. Siapa yang tahu media massa itu ada berapa? Ada berapa? Ada yang sifatnya apa? Apa ini? Ada yang kedua apa? Elektronik. Yang cetak contohnya apa? Koran, majalah, buku ya. Yang elektronik sekarang banyak, sedang booming ya. Apalagi? Ya termasuk handphone juga elektronik kan ya. Komunikasi menggunakan apa? Ya telepon, terus juga pesawat televisi, radio, apalagi banyak ya, itu elektronik. Baik, kita percepat ya. Baik, nah ini pengertian humas teman-teman sekalian. Jadi hubungan masyarakat atau public relation atau bisa disingkat dengan istilah apa? Humas. Hubungan masyarakat adalah suatu kegiatan komunikasi dari organisasi atau perusahaan kepada publik. Kemudian ini ya, Kasali berpendapat bahwa humas adalah fungsi manajemen yang melakukan evaluasi terhadap sikap-sikap. Ya, lanjut, ini ada tugas pokok teman-teman sekalian. Tugas pokok humas apa? Menurut Yeti Oktarina ya, dan Abdullah mengatakan, tugas pokok humas meliputi pengumpulan serta pengolahan data, penerangan, serta publikasi. Oke, sebetulnya teman-teman sudah paham belum apa itu humas? Jadi jangan sampai humas itu dipersepsi adalah orang yang selalu mengantarkan surat, apalagi map gitu ya. Tidak seperti itu, bahwa di dalam lembaga yang modern, di dalam lembaga yang maju, bahwa peran humas sangat vital sekali. Oke, paham? Ada yang bertanya enggak? Silakan. Yang mau bertanya silakan. Sebelum dilanjutkan. Oke, yang mau bertanya? Oke, silakan. Husnul ya. Baik, silakan perkenalkan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Husnul Dewi. Izin bertanya ya Pak, mengapa sih humas itu sangat penting di lembaga pendidikan? Baik, sudah? Terima kasih ya. Jadi tadi sudah tersinggung ya bahwa fungsi atau peran humas sangat penting di sebuah lembaga pendidikan. Tadi itu yang tadi ditanyakan oleh kawan kita Husnul, sangat penting ya. Tadi. Jadi bagaimana seorang humas di dalam sebuah lembaga pendidikan, bahkan ataupun non pendidikan ya. Jadi dia harus melaksanakan fungsi komunikasi tadi, yaitu to inform, to educate, termasuk juga to entertain, to influence, supaya masyarakat interest ya. Interest, ada keinginan, kemudian kemauan. Lalu contoh misalnya gini, Husnul di sebuah lembaga pendidikan kemudian melakukan fungsi humas. Nah, bagaimana caranya masyarakat itu tahu apa yang menjadi program lembaga pendidikan, apa yang menjadi unggulan lembaga pendidikan, profilnya seperti apa, kemudian disampaikan kepada masyarakat. Tentu ketika menyampaikan ya harus sesuai dengan karakter masyarakat. Kita menggunakan channel apa gitu. Nah, kalau masyarakatnya misalnya masyarakat yang awam media,
kita nggak usah menggunakan media komunikasi yang high tech gitu. Jadi harus sesuai. Kalau misalnya masyarakatnya senang membaca, ya kita menggunakan ya brosur. Tapi kalau masyarakatnya tidak senang dengan hal-hal yang sifat fisik, lebih senang dengan yang sifatnya elektronik, maka kita bisa menggunakan media komunikasi, menyampaikan informasi menggunakan media apa, bisa di website, kemudian apa lagi? YouTube, apalagi? Ya banyak hal lah. Kemudian kita beralih ke layanan publik ya teman-teman sekalian. Kalau bicara layanan, teman-teman semua kan akan diproyeksi menjadi seorang ahli di bidang administrasi atau manajer di bidang pendidikan. Tentu di sini tidak lepas dari yang namanya proses layanan ya. Siapa yang dilayani ya? Customernya siapa gitu. Kalau di pendidikan customernya ya bisa siswa. Kalau di sini berarti di perguruan tinggi ya mahasiswa. Nah maka butuh tidak komunikasi yang baik. Iya. Kenapa? Karena sekarang ini eranya berubah teman-teman sekalian. Bukan lagi sesuatu yang ditekankan pada quality product, melainkan ke service. Apa itu service? Pelayanan. Service itu melibatkan ilmu apa? Komunikasi juga ya. Baik. Nah, oke. Jadi menurut Sinambela bahwa pelayanan publik merupakan proses pemberian layanan kebutuhan seorang atau kelompok yang memiliki kepentingan sesuai dengan peraturan pokok dan prosedur yang telah ditetapkan. Baik teman-teman sekalian, sebelum diakhiri ya saya ingin sedikit mereview tentang perkuliahan hari ini ya terkait dengan materi komunikasi, humas dan layanan publik. Nah bahwa seperti yang sudah tadi kita pelajari bersama bahwa komunikasi di sini ada komunikator, ada pesan, ada komunikan, kemudian juga di tengah-tengah di sini ada channel ya, dan ada feedback. Nah, lalu mengapa sih komunikasi begitu penting untuk mendukung kegiatan humas dan layanan publik gitu kan? Nah, karena komunikasi ini menjadi kunci ketika seseorang sedang melakukan aktivitas sebagai seorang humas. Baik itu aktivitas internal di dalam, bagaimana bisa mengharmonisasi hubungan yang baik di antara internal karyawan ataupun staf ya di dalam. Dan juga bagaimana supaya seorang humas ini bisa menjadi corong ya dari pimpinan untuk bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi apa tadi? Yang menjadi sesuatu yang sifatnya informasi kaitan dengan misalnya profil lembaga, kemudian juga apa lagi? Produk kalau itu di luar jasa ya, dan seterusnya. Dan sekaligus juga bisa menjadi apa? Menerima informasi dari siapa? Dari masyarakat. Jadi seorang humas itu tadi fungsinya dia bisa menjadi corong dan sekaligus juga dia menerima informasi dari luar untuk kemudian dijadikan satu kajian, satu dasar, satu data untuk memperbaiki lembaganya. Kemudian juga kaitan dengan layanan ya, layanan publik, bahwa ketika teman-teman satu saat akan menjadi seorang manajer di bidang pendidikan Islam, misalnya menjadi staf administrasi sekolah, maka bagaimanapun ada proses layanan di situ. Ya, bagaimana caranya supaya bisa melayani dengan baik, berkomunikasi dengan baik, komunikasi secara verbal maupun non verbal, sehingga apa? Nanti akan timbul kesan, akan timbul pesan dan kesan yang positif dari pelanggan, sehingga nanti masyarakat tidak berpindah, masyarakat tidak meninggalkan. Kenapa? Karena kita bisa mencitrakan satu lembaga yang baik, lembaga yang memang di situ sangat istilahnya mendapat apresiasi lah gitu dari masyarakat, sehingga tetap trust bisa terjaga dengan baik, sehingga akibatnya nanti keberlangsungan lembaga ini menjadi bagus lah selamanya gitu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.